Hari ini harusnya kan Ayu hadir. Ya, dalam kapasitas ini memang si Ayu lagi di Singapura ya, dia lagi program IVF katanya. IVF itu apa ya? Bayi tabung kali ya. Nah, kebetulan hari ini saya koordinasi sama pihak penyidik untuk beresin apa yang perlu diberesin. Jadi makanya insya Allah kalau memang sebentar lagi Ayu sampai, mungkin pemeriksaannya nggak lama, 2-3 jam udah langsung clear, nanti turun lagi sini gitu. Jadi memang dia tadi bilang, Bang tolong sampaikan ke awak media, sebetulnya dia ragu mau ngelanjutin bantuin kasih keterangan ini karena dia terus terang dia simpati dengan anaknya si siapa? Bisa. Karena dia pikir dia juga seorang ibu, dia pingin punya anak, ya artinya nggak pingin dia kena karmanya. Artinya dia pingin memang masalah ini baik-baik saja. Artinya nggak pingin apa namanya dilanjutin sebetulnya. Cuman ya karena pelapornya bukan klien saya kan, dia cuma sebagai dipanggil, udah lihat kan panggilannya kan, sebagai saksi. Karena ini sudah pada tahap penyidikan, artinya memang secara gegap gempita, secara cepat penanganan perkara ini akan selesai mungkin kurang dari 1 bulan. Kenapa akhirnya memilih untuk tidak membela RK lagi nih? Ya, karena bukan ya kalau dia bahasanya tadi ngomong sama saya, dia sangat simpati atau empati dengan anaknya karena dia juga seorang ibu, dia ingin memiliki seorang anak juga. Makanya kan tadi dia bilang, Bang saya program IVF nih. Nah terus emang apa hubungannya? Hubungannya ya saya jadi apa namanya enggan apa beresin ke sini gitu loh. Karena dia pikir ya dia nggak enak juga kan kalau misalnya sampai si Lisa sampai misalnya amit-amit kata dia nih ya, saya kutip langsung, amit-amit ditahan gitu loh dalam perkara ini. Itu yang dia nggak inginkan sebetulnya. Apakah takut terseset juga kan? Lisa juga ngomong kalau Ayu juga sebenarnya kenal juga sama RK dari awal. Takut terseset itu masih pun jadi milih Lisa aja. Kalau saya terus terang sebagai kuasa hukumnya bisa berkomentar. Kalau untuk urusan dia mau menyeret silahkan, karena kita juga sudah menyiapkan apa namanya upaya-upaya hukum untuk mengatasi ancaman-ancaman yang dari Lisa berikan. Tapi kalau klien saya malah nggak malah menyampingkan itu, dia cenderungnya memang dia bersimpati atau berempati bahasanya terhadap anaknya si Lisa Mariana itu gitu. Bang, mungkin Ayu sudah berkomunikasi dengan Lisa sendiri hanya seperti ini. Kalau tadi saya coba tanyakan pernah nggak komunikasi, belum ada. Nah, tapi dia melihat itu dari podcastnya si Lisa, dia udah minta maaf, bikin kegaduhan dan segala macam. Dia melihat memang dia itu berjuang untuk anaknya. Akhirnya mungkin dengan kayak gitu simpatinya jadi muncul gitu loh. Kalau saya pribadi, saya menyarankan ke dia, ini karena ini apa perkara ini kamu adalah saksi kunci, ada baiknya dituntasin. Karena kenapa? Takut apa namanya netizen menghakimi kamu bahwa kamu itu main-main. Jadi kita mesti tegak lurus dari awal, kita ingin menegakkan kebenaran, bahwa ingin meluruskan ini loh faktanya yang terjadi. Nah, jangan kita juga kendor gitu loh. Nah, cuman sebetulnya dia kalau untuk hari ini untuk ke sini sebetulnya berat sekali, tapi mungkin tadi karena mungkin udah komunikasi ya, dia mungkin agak malam dia agak mau ke sini. Tapi datang itu. Katanya ya, gue nggak tahu ya, artinya gitu loh. Manusia cuma punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Bang, mungkin kan dari awal kan Ayu kan memang sangat getol nih untuk bisa LM lah, sampai akhirnya dia ke pihak RK sendiri membantu Kang Emil sendiri di permasalahan ini, dan pada akhirnya sekarang justru malah melunak ya, mengingat apalagi membawa anaknya Lisa ini. Mungkin kenapa sih Bang, ataukah memang ya itu lagi hanya sebatas memang
empati doang atau gimana bang? Ya, memang kalau tanya pendapat saya pribadi, saya menganalisis sedemikian. Karena kenapa? Klien saya itu terseret perkara ini karena dengan tidak bisa dibantah, LM itu menyebut inisial AA dengan terang benderang. Katanya dia muncikari lah. Ya, saya mengutip nih dari pemberitaan sebelumnya ya. Kemudian dia itu makan duitnya 50 juta lah. Nah, tugas saya sebagai kuasa hukumnya adalah menjauhkan dia dari penjara. Nah, karena ini perkara ini sungguh dahsyatnya, ada seorang wanita yang sangat gagah berani, ya safari podcast ke mana-mana menyatakan bahwa dia adalah perawan yang notabene tahu-tahu punya anak dari seorang pejabat bekas gubernur Jawa Barat. Kan itu luar biasa. Nah, makanya dengan itu klien saya akhirnya memberanikan diri untuk menegaskan bahwa yang sebenarnya tidak sedemikian. Nah, tapi makin kesini dia melihat ini anak kasihan ya jadi objek gitu loh. Nah, apalagi dia dalam program yang mau bayi tabung tadi, IVF tadi, dia meng-highlight itu beberapa kali ke saya. Dia bilang, "Bang, tolong sampaikan ke awak media bahwa saya sangat bersimpati dengan anaknya itu karena jejak digital itu nggak mungkin hilang." Bisa dibayangkan, ya sebelumnya saya juga megang namanya perkara Sania Marwa ya. Kalau bisa diingat ya, itu berapa tahun nggak beres-beres juga, sampai sekarang juga nggak beres. Bayangkan itu kalau anak itu udah besar terus dia mengakses berita dan dia melihat pertempuran dari orang tua kandungnya. Wah, saya nggak ngerti ya apa yang akan dipikirkan anak-anak itu. Itu sih sebetulnya memang arahnya ke situ. Tidak ada kutip bahwa ada kedekatannya itu akhirnya dia melunak. Karena kan kemarin bilang dia muncikari. Dia bilang dia yang mengenali juga. Nah sekarang dia melunak, artinya apakah ada, tadi bilang kan nggak ada komunikasi, apakah benar nggak ada komunikasi? Karena nggak mungkin kalau tiba-tiba melunak cuma gara-gara itu doang. Kalau itu saya sudah konfirmasi, saya tanyain berkali-kali. Lu udah telepon si LM apa enggak? Enggak bang, tapi saya ngelihat dari podcastnya. Jadi bahasa di situ dia safari pertama kan ke Richard Lee dulu kan kalau nggak salah. Habis itu pertama ke Pablo Benua, tapi kan katanya kemahalan kan. Habis itu baru ke Richard Lee, habis itu ke pagi-pagi Ambiar ya. Habis itu ke Melanie Ricardo, habis itu kemana lagi gitu, kemana gitu. Nah itulah yang sebetulnya akhirnya dia menyadari, dia berpikir karena gue cewek juga ya, dia melihat kalau dia di posisi si LM gimana gitu loh. Tapi saya kalau saya pribadi saya bilang ada yang salah ini sama si LM, karena terus terang kalau dia memperjuangkan hak anaknya, dia sudah bersuami loh, dan suaminya itu mengakui bahwa itu adalah anaknya sendiri. Nah, tapi di suatu perjalanan katanya dia 8 bulan udah nggak terima nafkah dari RK. Saya pikir ini benar-benar top lah. Artinya memang inilah negeri Konoha yang sangat luar biasa, banyak kejutannya gitu loh. Gitu. Bang, bila mana mungkin Ayu nggak jadi atau nggak hadir, ada konsekuensi hukumnya ke depan? Yang jelas dari segi konstruksi penyidikan bahwa klien saya itu adalah salah satu saksi kunci. Jadi awalnya memang dia tidak mau dijadikan saksi sebetulnya ya, karena memang satu pertimbangan dan lainnya. Tapi karena dia saksi kunci dan diminta oleh penyidik, mau nggak mau dia harus diperiksa. Nah kalau konsekuensi hukumnya dia nggak periksa, berarti perkaranya gimana? Tertunda. Nah, sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya kita berdoa lah dia datang hari ini. Kalau dia nggak datang, bikin kerjaan buat saya kan. Berarti ada rasa penyesalannya. Akhirnya sampai di titik ini Ayu sendiri kan awalnya sangat semangat, tiba-tiba hari ini melunak, ini ada rasa penyesalan sebagai saksi kunci bang? Iya, sedikit banyak kalau bisa dikatakan demikian ya. Kalau dibilang dia gegap gempita dari awalnya tiba-tiba dia menurut, bisa dikategorikan memang dia kayaknya ada penyesalnya ya. Saya nggak bisa bantah itu.
karena ya bisa dilihat manusiawi sekali ya, ketika awalnya menggebu-gebu tahu-tahu dia ya gitu langsung anti klimaks gitu kan. Saya juga heran juga, malah saya berdua dong yang datang ke sini kan, saya bingung juga nih ya. Tapi tenang aja, karena ini ingat ya, kalau ada panggilan polisi setiap warga negara wajib menghadirinya. Artinya saya sebagai kuasa hukumnya menghadiri untuk ya mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Bang, kalaupun pada akhirnya dia kan sudah kemarin diperiksa ya awal, kalaupun pada akhirnya dia mundur, apakah itu bisa diputuskan mundur atau gimana sih Bang? Kan dia jadi saksi kunci. Ya, makanya kan ini yang saya coba komunikasikan dengan pihak kepolisian. Artinya dari pihak penyidik apakah pertanyaan dari Mbak itu bisa diakomodir atau tidak kan gitu. Karena memang saya hanya menjalankan tugas apa yang menjadi kewajiban saya. Oke?